Oke, kembali lagi dengan saya Tulus di Kata-Kata Tulus. Kali ini di Kata-Kata Tulus kita akan membedah tema yang mungkin sekarang banyak dilupakan oleh orang. Padahal ini sangat penting, apalagi setelah Pilpres kita alami yang banyak para calon-calon presiden dan wakil presidennya memberikan visi dan misi itu sebuah program mengenai pendidikan. Kita tahu pendidikan itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Karena pada zaman Pak Jokowi saja kan terkenal dulu tentang revolusi mental, tapi kita tahu mental-mental yang sekarang itu tidak ada terjadi tuh revolusi mental. Karena apa? Pendidikan sekarang itu jauh dari kata baik. Karena apa? Setahu saya itu melihat dari berita-berita yang ada, anggaran terus meningkat tapi angka putus sekolah itu sangat tinggi. Itulah kelamnya dunia pendidikan. Kita tahu angka putus sekolah pada tahun 2022 saja itu ada sekitar 491.311 anak usia sekolah yang drop out pada tahun ajaran baru. Belum lagi ada 252.991 anak putus sekolah di tengah jenjang. Pada saat sekolah dia sudah nggak mampu, dia putus sekolah. Belum lagi pada saat melanjutkan ke jenjang berikutnya ada 238.320 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau yang lebih tinggi pada tahun ajaran yang baru. Data ini saya dapatkan itu dari DPR sendiri, yang seharusnya DPR itu sebagai penentu keputusan untuk masalah kebijakan politik atau support system dari pemerintahan. Sekarang kita tahu tahun kemarin saja anggaran pendidikan itu hampir mencapai 600 triliun. Dengan anggaran sebesar itu seharusnya pendidikan anak sekolah tidak ada yang putus sekolah. Kemana anggaran-anggaran tersebut? Seharusnya kan juga bisa membiayai anak-anak sekolahan sampai yang mungkin kita sebut yang paling tidak mampu. Nggak ada lagi tuh namanya anak-anak yang ngamen di jalanan minta-minta. Itu seharusnya sudah bisa di-cover. Kemana anggaran-anggaran tersebut larinya? Katanya di sekolah. Kita tahu Pak Jokowi punya program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Terus ada lagi untuk kuliah, KIP kuliah. Coba bayangin, KIP kuliah aja setahu yang baru-baru ini terjadi ada kesalahan pemberian KIP, di mana KIP kuliah dipakai oleh orang-orang yang kita katakan itu adalah mampu. Contohnya kemarin viral tuh, yang selebgram pakai KIP kuliah. Coba bayangin selebgram yang udah punya ini tasnya aja branded, sampai dipajang-pajang. Itu mungkin dari sekian banyak orang yang diberikan KIP kuliah itu baru sekian bagian kecil yang terdeteksi. Belum lagi kita tahu kemarin di Jakarta sendiri saja ada yang viral lagi mengenai dana pendidikan, di mana beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dipotong, yang penerimanya seharusnya sekitar, kalau nggak salah itu 12.000 orang diperkecil sampai 7.000 orang. Coba bayangin orang lagi kuliah yang harusnya dia gratis kuliahnya dipotong tengah jalan, belum tentu orang tuanya mampu. Itu baru kita ngomong beasiswa. Kita ngomong sekarang ini lagi di Hari Pendidikan Nasional, berita terbaru di mana kampus-kampus negeri sekarang bukan lagi sebagai kampus orang untuk mencari pendidikan murah, tapi
harus memiliki biaya yang tinggi. Karena apa? Kampus-kampus negeri sekarang lebih parah dari swasta. Karena apa? Biaya masuknya aja UKT-nya sekitaran 25 juta sampai 100 juta. Dari mana biaya-biaya orang-orang yang berharap harusnya mendapat biaya murah karena berstatus negeri? Di mana peran pemerintah? Itu sangat-sangat jauh api daripada panggang. Itu harus kita perbaiki. Ini kita ngomong baru tingkat paling tinggi atau yang kita sebut perguruan tinggi. Gimana dari level-level yang terendah, dari SD. SD saja kita tahu banyak sekolahan-sekolahan SD yang rusak. Hampir 60% SD negeri di Indonesia rusak parah. Gimana mau menjalankan program nih pemerintah yang baru yang katanya pengen punya program makan siang gratis, orang sekolahnya aja banyak yang rusak. Seharusnya perbaiki dulu infrastrukturnya, baru kita berikan makan siang gratis. Ini saran saja untuk pemerintahan yang baru. Itu baru kita ngomong dari infrastruktur, belum lagi kita ngomong SDM yang akan mengajarkan guru-guru. Kita tahu guru-guru sekarang masih banyak guru-guru honorer baik di swasta maupun di negeri. Secara ekonomi masih banyak guru-guru honorer yang hanya mendapatkan 200.000. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya. Jadi kita tahu dunia pendidikan yang terkenal dengan merdeka belajar. Sebenarnya di dalamnya itu tidak sebagus apa yang kita lihat sekarang. Jadi saran saya, perbaiki semuanya dengan anggaran yang cukup besar loh, 600 triliun. Itu harusnya nggak ada lagi angka-angka putus sekolah, SD rusak. Kita juga bisa menciptakan banyak sarjana-sarjana dengan pendidikan yang sangat tinggi. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah pendidikan itu akan diperbaiki di pemerintahan yang baru. Dan sekian ulasan dari saya, kata-kata tulus. Kita kembali lagi di ulasan berikutnya. Sampai jumpa.